Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasir Maulana SEM selaku dosen mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Mariatul Aliyah sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Nadia Siti Sadatul Abadiyah dan Sifa Nur Arista. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsungkan saja ke sesi pertama, yaitu terima kasih kepada Sifa Nur Arista yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik teman-teman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Nadia Siti Sadatul Abadiyah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian risiko operasional, di mana risiko operasional adalah risiko yang muncul dari kesalahan dalam proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak memadai, atau faktor eksternal yang tidak terduga yang dapat mengganggu operasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas tentang perbedaan risiko operasional dengan risiko yang lainnya gitu. Dimana mungkin kalau risiko operasional seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa muncul dari kegagalan dalam proses internal dan kesalahan manusia, atau mungkin kesalahan dalam suatu sistem gitu. Sedangkan kalau misalkan risiko pasar itu timbul dari perubahan harga pasar yang mempengaruhi nilai investasi. Terus ada risiko kredit, di mana risiko yang dihadapi lembaga keuangan ketika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya gitu. Terus ada risiko likuiditas, di mana risiko yang dihadapi ketika suatu organisasi itu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo gitu. Terus ada sumber-sumber utama risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi, di mana pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber ini berasal dari kesalahan manusia dan mungkin kurangnya keterampilan atau kecurangan dapat menyebabkan kerugian gitu. Karyawan yang tidak terlatih atau tidak termotivasi juga dapat menjadi salah satu penyebab dari risiko ini gitu. Terus ada proses internal, di mana proses internal yang tidak efisien atau tidak memadai dapat mengakibatkan kesalahan dan kegagalan operasional, seperti keterlambatan layanan atau kesalahan dalam pengolahan data gitu. Dan prosedur yang tidak jelas atau tidak diikuti dapat meningkatkan risiko operasional gitu. Terus ada sistem, di mana kegagalan sistem teknologi informasi mungkin seperti gangguan perangkat lunak, perangkat keras yang dapat mengganggu operasional gitu. Masalah dalam sistem ini juga mungkin dapat menyebabkan kehilangan data atau gangguan layanan dan menyebabkan kerugian finansial gitu. Terus ada kejadian eksternal, di mana kejadian ini bersumbernya dari faktor luar seperti bencana alam, perubahan regulasi, atau tindakan kriminal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Kejadian ini biasa sering kita temui dan seringkali tidak dapat diprediksi dan
dapat menyebabkan kerugian yang signifikan gitu. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sipa Nur Alista. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak risiko operasional. Yang pertama, dampak terhadap proses bisnis. Gangguan operasional dapat memperlambat proses produksi dan layanan. Hal ini dapat menurunkan produktivitas karyawan akibat stres dan kebingungan, serta dapat meningkatkan tingkat ketidakhadiran dan pergantian karyawan. Kedua, dampak dari segi finansial. Risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian finansial, baik dari biaya perbaikan kesalahan maupun kehilangan pendapatan akibat turunnya kualitas layanan. Reputasi perusahaan juga dapat terdampak akibat risiko operasional ini, yang berujung pada berkurangnya kepercayaan pelanggan dan investor. Dan yang terakhir, dampak terhadap risiko hukum. Kelalaian operasional berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum. Akibatnya, perusahaan dapat dikenakan denda, sanksi, atau bahkan kehilangan izin usaha. Jika tidak ditangani dengan baik, risiko ini dapat mengancam kelangsungan bisnis, terutama bagi perusahaan kecil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola dan memitigasi risiko. Yang pertama, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dengan melakukan analisis terhadap proses bisnis, sistem, dan lingkungan kerja. Hal ini mencakup pemetaan risiko yang mungkin timbul. Setelah itu, perusahaan dapat melakukan evaluasi risiko. Nah, risiko yang memiliki potensi kerugian besar harus diprioritaskan dalam strategi mitigasi. Kedua, yaitu perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti memperkuat sistem, mengembangkan kebijakan kerja, serta teknologi yang mendukung. Kemudian, pelatihan karyawan juga penting untuk memastikan bahwa mereka memahami prosedur kerja yang baik dan benar. Ketiga, perusahaan dapat menyusun rencana darurat atau business continuity plan agar perusahaan dapat tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sistem yang telah diterapkan oleh perusahaan juga perlu dilakukan agar perusahaan dapat segera mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan sebelum risiko berkembang menjadi krisis. Dan yang terakhir, perusahaan dapat menerapkan komunikasi yang transparan dan koordinasi antar departemen harus diperkuat lagi agar seluruh tim dan dalam organisasi dapat bekerja sama dalam mengelola risiko. Terima kasih kepada Sipa Nur Alista yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya yaitu materi tentang studi kasus dari operasional risiko ini, yaitu kami mengambil dari perusahaan timah terbesar di Indonesia. Jadi, kasus korupsi di PT Timah Tbk termasuk dalam risiko operasional, khususnya yang bersumber dari penyalahgunaan wewenang dan kegagalan pengendalian internal. Skandal ini melibatkan pejabat tinggi, kontraktor, bahkan unsur pemerintah yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga yaitu kronologi kasus menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan celah besar dalam tata kelola perusahaan. Dampak dari terjadinya korupsi pada perusahaan PT Timah Tbk ini, yang pertama, reputasi pada perusahaan itu buruk, yang kedua, kehilangnya kepercayaan dari publik dan investor, dan yang ketiga yaitu kerugian keuangan, serta tindakan yang harus diambil dalam permasalahan ini yaitu investigasi internal dikerjasama dengan KPK, reformasi tata kelola, dan penguatan pengawasan. Yang ketiga, penanaman budaya integritas dan transparansi di seluruh lini. Kesimpulan dari materi ini adalah risiko operasional merupakan salah satu jenis risiko yang signifikan dalam dunia bisnis, termasuk di sektor perbankan dan industri lainnya. Risiko ini muncul dari berbagai sumber seperti kesalahan manusia,
kegagalan sistem, proses yang tidak efisien, pelanggaran kebijakan, dan kejadian eksternal. Dampak dari resiko operasional dapat bervariasi, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Pentingnya manajemen resiko operasional tidak dapat diabaikan. Organisasi perlu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko-resiko ini secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif. Implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat, pelatihan karyawan, serta penggunaan teknologi tepat dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko operasional. Dengan memahami dan mengelola resiko operasional secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen risiko operasional harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis keseluruhan. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.